Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan mereview hasil pertandingan di leg kedua babak semifinal UCL yang berlangsung pada Kamis dini hari di stadion atau di Estadio Santiago Bernabeu. Anda pasti sudah mengetahui dan sudah menyaksikan duel yang seru, duel yang berlangsung sengit, dramatis yang terjadi di Bernabeu, yang dimainkan antara dua tim hebat, Real Madrid dan Manchester City. Hasil akhirnya 3-1 untuk Madrid dan membawa Los Blancos ini menuju ke babak final pada 28 Mei yang akan datang berhadapan dengan The Reds Liverpool. Liverpool sudah lebih dulu mengunci tiket ke final setelah pada Rabu dini hari bermain di Estadio de la Ceramica, markasnya Villarreal. Mereka menggagalkan mimpi dari tim asuhan Unai Emery yang sebelumnya sudah unggul 2-0 di babak pertama di leg kedua, tapi kemudian dibalikin oleh Liverpool dengan 3 gol di babak kedua. Hasil akhir 3-2 dan Liverpool unggul dengan agregat 5-2 atas Villarreal. Sekarang giliran Madrid yang menyusul Liverpool, unggul juga lewat agregat mereka dengan 6-5 atas Manchester City. Kita tahu bahwa di leg pertama di Etihad, Madrid kalah dengan 4-3 atas The Citizens dan mereka membalas di kandang mereka di hadapan publik mereka. Hampir sulit dipercaya bahwa akhirnya Madrid yang bisa lolos. Tapi inilah sepak bola. Itu yang saya katakan sangat dramatis dan fantastis apa yang dilakukan dengan Madrid bisa membalikkan keadaan, mengejar ketertinggalan mereka. Karena kalau melihat dari duel menghadapi Manchester City di leg kedua ini, mereka kalah dari semua aspek. Kalau lihat dari statistik, mereka juga kalah menghadapi City. City begitu dominan. Penguasaan bola ada 56%, Madrid hanya 44%. Kalau dari menembak, City bisa menembak 15 kali. Ada 10 on target di sana, Madrid menembak 14 kali dan 5 on target. Tetapi dari 5 on target itu, Madrid bisa menceploskan 3 gol ke gawang Ederson Moraes. Dan inilah yang membuat situasi enak untuk dinikmati. City sudah diambang mereka bisa lolos. Hanya 1 menit menjelang pertandingan berakhir. Di waktu normal sebelum ada injury time. Akhirnya impian harapan bagi Pep Guardiola dan tim asuhannya untuk melihat bagaimana mereka ingin membuat sejarah di Liga Champions, pertama kali menjadi juara sejak ditangani oleh Pep, dan itu buyar. Harapan mimpi ini dibunuh habis oleh 2 gol balasan dari Rodrigo dan ada 1 gol penalti dari Benzema. Ketika Riyad Mahrez membuat gol di menit ke-73, memanfaatkan umpan dari Bernardo Silva, dan Mahrez dengan tembakan kaki kirinya yang luar biasa menggetarkan gawang Madrid jadi kawal Thibaut Courtois ini, seakan-akan bahwa mimpi mereka ke final seperti yang mereka lakukan pada musim lalu itu terulang kembali secara back to back. Karena mereka hanya ingin menyelesaikan 17 menit ke depan untuk mereka menang. Kalau tidak menangnya 1-0, imbang ini sudah bagus buat mereka. Tetapi Rodrigo yang bangkit dari bangku cadangan, dimasukin oleh Carleto, menggantikan Toni Kroos sejak menit 68, membuyarkan harapan bagi Chelsea. Dia mencetak gol setelah mendapat umpan dari Benzema di menit ke-90, dan akhirnya tidak ada yang menduga sama sekali. Di masa-masa genting, di mana semestinya pertahanan bagi City ini harus lebih kuat, lebih disiplin, lebih fokus. Akhirnya mereka gagal bisa mempertahankan keunggulan ini. Karena kalau imbang pun mereka sudah pasti lolos. Mereka hanya tinggal mengamankan laga ini di injury time. Walaupun ada gol balasan 1 dari Rodrigo, tapi ini tidak bisa mereka lakukan. Umpan Carvajal dari kanan, setelah dia sempat diganggu oleh Jack Grealish dan dia mengangkat bola ke tiang jauh. Di sana ada lompatan dari Asensio yang berduel dengan Aymeric Laporte, dan ada bola tipis dari kepala Asensio dan kemudian disambar dengan tandukan
oleh Rodrigo. Akhirnya pemain muda asal Brasil ini bisa menaklukkan Ederson Moraes. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi kalau memang cepat diantisipasi oleh Ruben Dias. Karena Ruben Dias dengan tinggi badan yang lebih tinggi dari seorang Rodrigo, ini terpana, tidak bisa naik lebih dulu karena ada Rodrigo yang cepat dengan timing yang bagus. Padahal kita tahu bersama Ruben Dias ini salah satu back terbaik yang ada di Manchester City. Dan akhirnya dengan 2-1 memaksa pertandingan harus diperpanjang karena agregatnya 5-5. Disinilah Benzema membunuh harapan bagi Manchester City untuk melaju ke final. Kesalahan yang dibuat oleh Ruben Dias untuk mengganggu keberadaan Benzema dalam kotak penalti. Wasit Daniele Orsato langsung menghukum dengan titik putih. Dan ini jelas kerugian besar bagi Manchester City. Benzema menghadapi bola dan dengan dingin, tenang, dia mendorong bola, menembak ke sisi kiri penjaga gawang Ederson Moraes yang melompat ke kanan. 3-1 ini membangkitkan motivasi yang luar biasa. Semangat, percaya diri dari pemain-pemain Madrid untuk bisa menuntaskan laga ini dan mereka melaju ke final. Dan akhirnya mereka bisa mempertahankan keunggulan ini, di mana pemain-pemain City tidak mampu membuat sebiji gol lagi untuk membuat pertandingan lebih seru tentunya, dan bisa berlanjut di adu penalti. Sayang sekali bahwa kemenangan langkah menuju ke final sudah di depan mata bagi tim asuhan Pep Guardiola, buyar di Santiago Bernabeu. Memang ada sedikit faktor keberuntungan, itulah dalam sepak bola. Tetapi terlepas dari itu, Madrid punya mental juara yang luar biasa. Mereka memang menjadi juara terbanyak di Eropa dengan 13 gelar. Selain keberuntungan, faktor mental ini yang sangat baik dimiliki oleh Madrid, bermain dengan dukungan penuh dari seluruh pendukung militan mereka di Bernabeu, dan terlepas juga dari adanya 2 gol Rodrigo serta 1 gol penalti dari Benzema. Menurut saya, kunci keberhasilan dari Madrid ada di Thibaut Courtois. Seandainya tidak ada Thibaut Courtois, 10 gol akan bersarang di gawang Madrid. Karena City dari 15 percobaan menembak mereka, 10 diantaranya on target. Dan 10-10-nya dimentahkan semuanya oleh Thibaut Courtois. Di babak pertama saja 4-5 kali dia jatuh bangun untuk bisa menggagalkan semua peluang dari pemain-pemain City. Ada peluang pertama yang paling dekat dengan Bernardo Silva, diblok hanya dalam waktu jarak dekat tembakan dari Silva. 2 tendangan dari Kevin De Bruyne dari luar kotak penalti sangat keras juga digagalkan. 1 tembakan juga dari Gabriel Jesus juga digagalkan. Di babak kedua bahkan Cancelo bisa melepaskan tembakan melengkung yang akurat, namun diblok lagi, digagalkan oleh Thibaut Courtois. 1 kesempatan setelah Cancelo membuat tembakan di menit 87, Jack Grealish masuk dari sisi kiri, kemudian bisa melepaskan tembakan lewat di antara kaki yang masih bisa diblok oleh Thibaut Courtois. Dan di sana penyelamatan gemilang dibuat oleh bek kiri Ferland Mendy. Padahal ada Phil Foden yang ada di sana. Kemudian dia bisa memblok bola hampir saja melewati garis. Dan inilah saya bilang faktor-faktor ini, faktor-faktor luck yang ada di kubu Madrid yang membuat mereka itu bisa mengamankan pertandingan. Dan kembali saya lihat Carleto sangat-sangat cerdik, sangat-sangat jelas sekali melihat. Dia berani menarik Toni Kroos, salah satu gelandang terbaik mereka. Padahal Kroos bermain cukup bagus di babak pertama, tapi dia butuh pemain untuk bisa lebih kuat di lini serang, membantu Benzema dan juga membantu Vinicius Junior, sehingga Rodrigo dimainkan. Dia juga berani untuk bisa menarik 2 gelandang berpengalaman seperti Casemiro dan Luka Modric, memasukkan Camavinga, memasukkan Asensio untuk lebih kuat di dalam lini serang mereka. Bahkan Benzema pun ditarik keluar, ya, termasuk dengan Militao. Ada pemain Vallejo yang bermain bersama dengan Nacho di back tengah. Jadi banyak hal yang dibuat oleh Carleto ini untuk bisa memaksimalkan laga agar mereka bisa memenangkan pertandingan. Sebenarnya juga Pep melakukan hal yang sama, berusaha untuk bisa memasukkan beberapa pemain, bahkan 5-6 pemain. Dia coba untuk masukkan Gundogan, dimasukkan Fernandinho, Zinchenko ikut dimainkan, Gundogan juga dimainkan, tetapi termasuk dengan Sterling, tetapi semua tidak bisa membuat pengaruh apa-apa buat mereka untuk mengubah keadaan di lapangan. Pertahanan juga yang dibangun oleh anak-anak Madrid sangat baik sekali. Walaupun penguasaan bola mungkin mereka bisa kalah, tapi mereka bermain dengan fokus yang sangat bagus. Ya, semangat mereka untuk bisa memenangkan laga ditunjang dengan mental mereka.
Jadi saya rasa ini adalah semifinal epik yang luar biasa. Lebih dramatis dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Liverpool di Estadio della Ceramica ya, membalikan keadaan dari tertinggalan dengan 2-0, kemudian Liverpool bisa membalikan di babak kedua dengan 3 gol yang ada di sana. Ada Fabinho bisa membuat gol, ada Mane, ada Diaz yang bisa membuat gol. Tapi ini lebih dramatis sekali karena terjadi di penghujung laga, di mana pemain-pemain City sudah siap-siap untuk bereforia, bisa bergembira karena mereka bisa lolos ke babak final. Walaupun mungkin di sana tidak menang dan ada gol balasan di menit 90 dari Rodrigo, tapi saya pikir dengan imbang tuh kembali mereka sudah bisa lolos. Tapi itulah 1 menit kemudian bagaimana Rodrigo ini bisa memanfaatkan umpan dari Carvajal untuk memaksakan perpanjangan waktu dengan agregat 5-5 sebelum ada gol penalti dari Benzema. Dan seperti sudah jalan-jalan bagi Madrid ini. Sudah seperti mereka ditakdirkan untuk masuk ke final UCL pada musim ini. Ya kenapa? Karena sejak 16 besar menghadapi PSG mereka juga 2 kalah di leg pertama. Kemudian mereka membalikan keadaan dengan hat-trick dari Benzema di Bernabeu 3-1. Melawan Chelsea di perempat final, mereka itu menang 3-1 di Stamford Bridge. Kalah 2-3 bahkan di kandang sendiri, tapi mereka menang agregat 5-4 melawan Chelsea. Dan apa yang dilakukan oleh si anak muda Rodrigo bersama dengan Benzema, ini juga terjadi di perempat final ketika menghadapi Chelsea. Chelsea itu sudah selangkah lagi akan bertarung di babak semifinal berhadapan dengan City. Karena mereka perlu hanya 15 menit untuk menyelesaikan laga. Sudah unggul 3 gol melawan Madrid. Ini luar biasa yang dibuat oleh pasukan Thomas Tuchel. Mason Mount mencetak gol, Rudiger dan Timo Werner saat itu. Namun lagi-lagi Carleto ini memainkan pemain Rodrigo ini bangkit dari bench, dari bangku cadangan untuk masuk di babak kedua. Dan Rodrigo yang mencetak gol di menit 80 untuk mengubah jadi 3-1. Dan akhirnya diselesaikan Benzema ya, dalam masa perpanjangan, dan Benzema bisa mencetak gol 2-3, dan gol ini sangat penting. Walaupun kalah, tetapi mereka punya agregat yang lebih bagus karena menang 3-1 di Stamford Bridge sehingga 5-4 membawa mereka ke semifinal untuk bertarung dengan Manchester City. Dan menurut saya ya, ini adalah semifinal yang luar biasa. Semifinal terbaik, semifinal paling epik yang dimainkan oleh Real Madrid untuk bertarung dengan Manchester City. Bisa dibayangkan dalam 3 kesempatan terakhir, baik dari PSG, Chelsea dan juga dengan Manchester City, total ada 26 gol yang terjadi. Inilah yang dimainkan oleh Madrid, ini paling bersejarah, paling luar biasa yang mereka lakukan. Dengan baik gol dengan City, juga ada gol dengan Chelsea dan gol dengan City dan Chelsea dan PSG ya, total dengan 26 gol secara keseluruhan. Dan Madrid sendiri itu mencetak total 14 gol dalam 3 pertandingan itu. Dengan PSG 3 gol, kemudian dengan Chelsea ada 5 gol, dan dengan City ada 6 gol. Jadi total 14 gol mereka. Ini paling tinggi, luar biasa dilakukan oleh Madrid. Dan bagi Pep memang sangat disayangkan bahwa dia tidak mampu bisa menghadirkan trofi kuping besar ini yang menjadi incaran dia. Dia boleh sukses bersama dengan Barca, tetapi tidak dengan Munchen dan tidak dengan City. Harus menunggu musim depan. Kita tidak tahu bagaimana langkah selanjutnya bagi City. Karena City sudah terlalu jauh melangkah. Sudah sampai semifinal. Mereka tidak bisa mengulangi back-to-back final seperti pada musim lalu saat kalah melawan Chelsea di babak final. Dan ini tentunya menyakitkan bagi seorang Pep. Karena dia hanya punya 1 kesempatan saat ini. Juara di IPL. Itu pun masih menegangkan karena 1 poin mereka unggul dari Liverpool. Masih bisa terjadi segala sesuatu yang memungkinkan buat tergelincir lagi kalau mereka kalah dalam 3 pertandingan, 4 pertandingan ke depan. Ini berbahaya buat City. Bisa disalip oleh Liverpool. Mereka kalah di semifinal Piala FA dari Liverpool. Dan di Carabao sudah menjadi milik bagi Liverpool. Sekarang mereka kalah lagi di semifinal di UCL. Jadi ini 1 gelar aja buat kesempatan buat Pep kalau sampai gagal juga. Mereka tidak punya gelar sama sekali di musim ini. Dan bagi Madrid ini selamat buat Carleto karena mereka sudah menyelesaikan juara di La Liga. Sehingga fokus mereka tertuju dalam pertandingan menghadapi City. Dan mereka melakukan itu dengan luar biasa. Fantastis apa yang dimainkan oleh anak-anak
Madrid sehingga mereka bisa melaju ke babak final, mengincar gelar ke-14 mereka dalam sejarah di UCL untuk bermain bersama dengan Liverpool. Dan mereka tahu bahwa Liverpool adalah tim yang sangat kuat sejauh ini, dan pasti Liverpool ingin membalas kekalahan mereka di Kiev saat kalah 3-1 dengan blunder dari Loris Karius, penjaga gawang Liverpool saat itu, di mana juga Mohamed Salah itu harus ditarik keluar karena cedera, ditimpa oleh kapten dari Madrid, Sergio Ramos, yang saat ini ada di PSG. Jadi ini laga yang sangat bagus yang akan terjadi di Stade Frank pada tanggal 28 Mei yang akan datang. Selamat sekali lagi buat Los Blancos yang sudah mengunci 1 tiket ke babak final. Enak mempertemukan antara wakil Spanyol dan wakil Inggris dibandingkan dengan mungkin terjadi antara duel City dan Liverpool yang sudah terbiasa kita lihat di IPL, atau terjadi duel antara Madrid dan Villarreal yang juga sudah biasa terjadi di La Liga. Tapi sekarang memunculkan 2 tim terbaik yang lolos ke babak final di UCL pada tahun 2022 ini. Bagi Anda yang sudah menebak hasil pertandingan antara Madrid dan City, kita akan lihat untuk mendapatkan giveaway persembahan dari PT SKA Prima Eva dengan produk-produk unggulan dari Leones, baik sendal Leones maupun 2 buah kaos cantik dari Leones. Dan kita akan lihat juga dengan tebakan Anda skor dari pertandingan Villarreal melawan Liverpool yang berakhir dengan 3-2 untuk Liverpool. Kita akan umumkan nanti di video berikut siapa-siapa dari Anda yang memenangkan giveaway ini. Dan terima kasih buat Anda semua yang sudah mengirim jawaban Anda. 2 tim yang lolos ke babak final UCL yang dilakukan oleh Leones, dan sekarang sudah bisa mendapatkan Liverpool dan Madrid. Jadi bagi Anda yang tepat, menunggu undian ini karena banyak, pasti ada ribuan yang masuk ke Leones untuk mereka undi dan mendapatkan giveaway hadiah masing-masing 10 pemenang Rp200.000 milik Anda. Dan Leones akan mengumumkan nanti pada mungkin minggu depan siapa di antara Anda 10 orang ini yang mendapatkan Rp200.000, dan sampai ketemu di final siapa yang akan juara ini juga akan mendapatkan masing-masing Rp400.000 dari Leones. Ya, untuk 5 pemenang, jadi lebih tinggi lagi, total ada 2 juta lagi. Itu untuk babak final antara Liverpool menghadapi Madrid. Dan saya tetap akan memberikan juga giveaway kepada Anda, sendal-sendal produk dari Leones dan kaos-kaos keren dari Leones. Sampai di sini review saya tentang apa yang terjadi di Bernabeu, di mana Madrid memenangkan pertandingan 3-1 menghadapi City, dan mereka melaju ke final. Dan bagi Pep, masih ada harapan untuk musim yang akan datang. Ciao!